Hai guys, balik lagi bareng aku Robi dan kali ini kita akan membahas tentang Bintang Radio 2025. Tapi hari ini aku nggak sendiri karena sudah ada ketua pelaksana dan juga juara Bintang Radio 2025 yang akan menemani perbincangan kita hari ini. Oke, kita langsung sambut finalis dan juga juara Bintang Radio 2025. Terima kasih. Bukan nih, ini bukan juara Bintang Radio. Ini juara Bintang Bukan. Gimana? Kemana? Tadi yang dipanggil bukan juara. Katanya ke sini. Penonton bayaran ya. Langsung. Pergi aja. Iya. Pergi. Dikira tadi juara. Udah. Kelamaan udah. Oke, sorry guys, kita cut dulu karena kita akan panggil langsung juara dan juga finalis Bintang Radio 2025. Nah, baru ini yang asli juara Bintang Radio 2025. Kita sambut ada Syarifah Adila HB dan juga Ahmad Maulana. Tepuk tangan. Oke. Tapi aku nggak sendiri ya. Ntar kelupaan ada Ketua Pelaksana Bintang Radio 2025 ada Mas Fadliansyah. Oke. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas. Lama banget nggak berjumpa ya. Iya kita setahun ya kalau nggak salah. Oh lebih deh Mas kayaknya. Lebih ya. Iya, baru hari ini kita berjumpa. Ya, saya juga lama nggak ketemu mereka ini. Oh iya. 2 tahun ya kita nggak ketemu ya. Baru kemarin. Oh baru kemarin. Oke, Syarifah dan juga Maulana, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Maulana Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini bagaimana nih? Tadi sendiri naik motor. Oh, sendiri. Dari Martapura. Dari Martapura sendirilah. Iya. Tapi tetap semangat lah hari Semangat ini dong, ya. harus dong. Kalau Syarifah kesininya sama siapa? Sama kakek seperti biasa. kakek. Oh iya, dari awal audisi sampai hari ini juga pasti kakeknya selalu datang Iya, menemani mendampingi. Syarifah. Iya. Oke, hari ini kita mau ngomong panjang lebar nih tentang Bintang Radio yang udah terlaksana kemarin dan gimana perasaan kalian sekarang udah jadi juara Bintang Radio tingkat RRI Banjarmasin. Seperti apa nih? Siapa dulu nih? Maulana dulu, Ki. boleh. Maulana. Tentunya perasaannya seneng banget, alhamdulillah dan bersyukur banget udah diberi rejeki sampai di tahap ini karena jujur nggak nyangka bakal sampai ke tahap ini karena mengingat perjalanan dari awal mendaftar Bintang Radio sangat-sangat mungkin sangat-sangat banyak rintangannya gitu dan sampai di tahap ini mungkin ini karena doa orang tua juga, doa teman-teman, doa keluarga dan alhamdulillah bersyukur. Gitu. Tapi sebelumnya pernah daftar Bintang Radio kah? Udah 3 kali kebetulan Udah sama 3 tahun kali. ini. Iya. Dan mungkin masih penasaran. Penasaran banget makanya tahun ini daftar lagi dari 2023 udah daftar 2023. 2024 sampai 2025. Kalau di tahun 2023 itu sampai tahap apa? 2023 sampai tahap 3 besar, Tiga juara besar. 3. Iya. Kalau yang 2024? 2024 mungkin rezekinya sampai semifinal 10 besar aja. Dan tahun ini. Dan nyoba lagi tahun ini, Jadi alhamdulillah juara. jadi juara. Kalau Syarifah nih, perasaannya gimana setelah tahun ini jadi juara Bintang Radio 2025 di tingkat RRI Banjarmasin? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah yang pasti senang banget karena sudah bisa sampai sekarang juara 1. Karena kemarin Syarifah lihat mungkin dari teman-teman juga banyak yang pada keren-keren dan gak nyangka bisa menjadi juara 1. Tapi sebelumnya kebayang gak sih kalau bakal jadi juara Bintang Radio gitu? Karena persiapan juga mungkin Syarifah sudah semangat untuk Mengikuti Bintang ya Radio. mengikuti. Tapi sebelumnya pernah ikut audisi Bintang Radio? Belum pernah, ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali dan jadi juara, jadi keren banget pendengar. Dan tentunya sebelum itu kita mengulik lebih dalam tentang perjuangan mereka di Bintang Radio 2025. Tentunya aku mau tahu nih konsep Bintang Radio 2025 seperti apa. Mas Pat, terkait konsep Bintang Radio 2025, seperti apa ini Mas? Jadi kita konsep tahun ini kan beda banget ya dengan tahun-tahun kemarin. Mungkin Lana udah pernah lihat ya di Bintang Radio tahun berapa itu 2023. 2023. Nah 2023 kan kemarin tapping video Tapping ya. juga, salah, iya. Online. Betul, Tapi bener-bener cuma tapping. Iya. Nah kali ini konsepnya di mix nih antara tapping untuk yang di Instagram dulu, baru di-upload ke media sosial, lalu tahap berikutnya audisi di Satker. Audisi di Satker itu audisinya benar-benar audisi tapinya. Iya. Maksimalnya di 1 hari penampilan itu cuma 10 peserta.
Oh, 10%. atau 90 menit maksimal durasinya. Oh jadi dibatasi 90 Iya. menit. Kalonya dulu pas ya tahap 2024, ya pokoknya sebelum-sebelumnya, Iya. satu hari itu bisa tampil 40 peserta. 40%. Dan nggak di live in. Nggak disiarin, nggak di streaming. Jadi benar-benar pure mereka tampil di hadapan juri doang. Tapi tapping nggak Mas? Nggak tapping. Pure. Ya pure aja. Kecuali masuk ke semifinal di tapping, terus masuk ke finalnya baru live. Nah tahun ini konsepnya itu pengennya dari pusat nih LPPRRI ini, pengennya ini jadi entertain. Oh iya. Jadi bener-bener bintang radio yang memang murni radio gitu loh maksudnya. Betul, betul. Akhirnya disiarin di Pro 2, terus di live streaming kan. Makanya setiap hari kita mulai tepat waktu jam 16 sampai 17.30-an. Makanya kemarin peserta kami woro-woro kan buat datang harus tepat waktu, harus sejam sebelum. Karena benar-benar kita prepare-nya buat siaran. Iya. Nah beda kalau tahun kemarin. Tahun kemarin tuh peserta bebas mau datang, misalnya kami drop misalnya jadwal si Maulana misalnya contoh tampil jam 10.18. Iya. Nah kami bilangnya 10.18. Maulana otomatis datang 30 menit sebelum. Nah kalau sekarang tampil nomor berapapun harus datang tepat waktu. Nah kalau pelaksanaan di audisi tingkat RRI Banjarmasin sendiri kan udah ada 2 tahap ya Mas kemarin tuh? 2 tahap. 2 tuh. tahap. Nah tahap pertama itu berapa hari Mas? Tahap pertama itu yang namanya pendaftaran. Iya. Jadi pendaftaran dan juga audisi online itu dari tanggal, kalau jadi Banjarmasin itu tanggal 15 Agustus sampai 5 September. Pendaftaran dan juga audisinya. Terus habis itu lanjut, selesai kita coba sinkronisasi data segala macam. Lalu masuklah ke tahap kedua, audisi namanya. Nah, Audisi. audisi itu di tanggal kemarin kita pelaksananya dari tanggal 18 sampai 21 September. Iya. Ada putaran 1, ada putaran 2. Oh Nah, ada 2 putaran. Konsepnya tahun ini beda lagi nih. Gak ada yang namanya semifinal, gak ada yang namanya penyisihan, tapi yang ada namanya putaran 1. Sama sih kayak penyisihan sebenarnya, Iya, ya. tapi sebutannya beda. Putaran 1 adalah penyisihan, nah putaran 2-nya final langsung. Jadi peserta di putaran 1 itu udah diseleksi tetep. Malah maunya pusat sebenarnya per hari mereka itu mengeliminasi peserta sebenarnya Per itu. hari. Iya, tapi pertimbangan kami Banjarmasin kalaunya per hari, wah ini bakal PR banget sih gitu loh. Iya, Karena betul. benar-benar masih uji coba ya tahun ini ya. Nah, masih uji coba, akhirnya kita coba kembangin langsung aja deh kita ambil 3 besar putra putri buat masuk ke putaran 2. Dan Gitu, Mas Robi. diambil 3 besar di putaran 2 Ya, baru ada juara satunya. betul. Juara Dan 1, itu 2, 3 ya Mas? 1, 2, 3. Kenapa jadi gak sampai harapan? Karena kita menimbang durasi segala macamnya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kita putuskan juara 1, 2, 3 doang. Nah makanya tahun ini mungkin bertanya-tanya nih, kenapa nggak ada harapan 1, harapan 2, kenapa nggak 10 besar dan lain sebagainya. Iya. Ya karena kita pengennya durasinya itu loh, kita batasin dan segala macam. Akhirnya memang benar-benar show. Makanya kemarin itu kan finalnya di Studio Sastro Harjo juga, putaran satunya di Studio Sastro Harjo. Iya. Dan dengan teman-teman dari teknik yang luar biasa, audionya jernih dan lain sebagainya. Nah itu yang bikin show ini puas lah jadinya gitu. Dan ini yang jadi juara Bintang Radio Betul, 2020. hasil seleksi berhari-hari. Iya, luar biasa sekali sih. Aku mau ke Maulana dulu nih. Sebelumnya nih, pas daftar Bintang Radio 2025, itu emang karena penasaran sebelumnya pernah daftar, terus mau daftar lagi, atau emang tahun ini kayak ada yang nyuruh? Kalau tahun ini sih sebenarnya niatnya nggak mau daftar. Oh, nggak mau Karena udah malu udah 2 tahun daftar. Takutnya gagal lagi. Cuman dari teman-teman sama keluarga kayak support banget gitu. Ayo daftar lagi, coba aja lagi. Siapa tahu rezekinya tahun ini. Dan ya beraniin diri buat daftar lagi. Dan setelah tahu konsepnya begini agak sedikit tertantang sih. Karena kan beda dari konsep-konsep sebelumnya gitu. Banyak-banyak tahapannya gitu. Tapi ya alhamdulillah sudah Mungkin sampai. salah satunya juga percaya proses banget ya. Betul. Karena sebelumnya dari juara 3, terus semifinal, terus Iya. di tahun ini jadi juara. Alhamdulillah. Iya. Ke Syarifah nih, kalau Syarifah sendiri daftar Bintang Radio 2025 ini emang keinginan sendiri apa disuruh orang tua atau keluarga gitu? Kalau dari Syarifah, itu keinginan Syarifah sendiri dan juga didukung oleh keluarga. Semua keluarga mendukung dan kemarin tuh juga nunggu-nunggu kabar dari RRI-nya buat Bintang Radio ini. Berarti udah mantengin RRI buat Iya betul. pendaftarannya ya? Iya. Nah pas awal daftar nih, kayak apa sih yang udah disiapin? Apa emang udah persiapan karena mau ada Bintang Radio kayak wah aku udah siap banget nih? Ya, Syarifah mempersiapkan dari sebelum Bintang Radio juga mempersiapkan
untuk latihan supaya bisa menampilkan yang terbaik. Iya. Kalau Maulana nih, latihannya kemarin pas mau daftar Bintang Radio, itu ikut les apa emang sehari-hari nyanyi gitu? Jujur dari awal suka nyanyi itu nggak pernah sih ikut les-les. Jadi otodidak aja. Otodidak aja. Ya, cuman palingan di rumah karaokean gitu-gitu aja sih. Emang udah suka nyanyi Iya, ya? betul-betul. Kalau lihat persaingan di teman-teman kalian nih di Bintang Radio dari putaran pertama sampai putaran ketiga ini, kalian ngerasa nggak sih ketat banget nggak nih persaingan dari, mungkin ke Maulana dulu, persaingan dari peserta? Tentu tiap tahun pasti ketat terus. Apalagi tahun ini kan ngelihat saingan-saingannya itu yang udah ikut tahun kemarin-kemarin juga. Apalagi ada yang juara 1 tahun kemarin ikut lagi. Jadi kayaknya dia lagi nih juara 1 nih. Iya. Jadi merasa banyak saingan sih. Cuman alhamdulillah. Tapi dari situ lihat tuh kayak pressure apa ini, oh ini jadi tantangan nih biar aku ngebuktiin kayaknya aku bisa nih ngelawan mereka. Ada sedikit pressure juga tapi aku jadiin sebagai tantangan. Jadi tantangan. Biar bisa, kayaknya aku bisa nih ngelawan mereka gitu. Dengan kemampuanku. Dan terbukti. Dan alhamdulillah akhirnya bisa jadi akhirnya juara. bisa. Kalau Syarifah sendiri melihat persaingan di putaran 1, putaran 2, peserta yang banyak itu seperti apa? Keren-keren banget sih teman-teman semuanya. Dan Syarifah bersyukur juga sudah bisa lanjut ke Tingkat korwil yang ya, akan tingkat kedepannya. korwil. Nah mungkin waktu audisi kemarin ya, putaran 1, putaran 2 itu kayak ada rasa pressure nggak melihat persaingan peserta yang lain? Karena kita lihat sendiri juga mereka punya keunggulan masing-masing. Seperti apa Syarifah? Lumayan pressure karena kan melihat juga bakat-bakat mereka. Iya. Tapi Syarifah nggak menyerah dan terus melatih supaya bisa lebih baik lagi. Ya betul sekali, karena kita lihat kalau dari peserta itu beraneka ragam dan kualitas mereka itu emang bagus-bagus. Dan kalian di sini juga emang mungkin ini yang terbaik juga ya, akhirnya jadi juara di Bintang Radio. Kalau Mas Pat sendiri Mas, melihat persaingan peserta dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini seperti apa Mas persaingannya? Kalau ngelihat trafficnya ya, ini berdasarkan analisa kita sebagai orang awam ya, bukan juri nih, bukan juri ya, disclaimer-nya dulu nih. Jadi kita kalau ngelihat trafficnya ini sebenarnya naik turun. Tahun ini lumayan beragam, tapi memang tahun ini kualitasnya hampir rata. Hampir rata ya, tapi memang masih ada anomali-anomali yang ditemukan gitu loh. Nah, paham aja lah ya kira-kira ya. Paham, Mas. Tapi keren-kerennya tahun ini yang benar-benar belum pengalaman, benar-benar yang pengen nyoba, berani mereka ikut loh tahun ini. Nah itu yang menjadi modal besar banget buat Bintang Radio tahun depan, yang kemungkinan besar kita nggak tahu ya nanti tahun depan apakah jadi atau enggak, tuan rumahnya di tempat kita atau enggak. Oh iya. Karena tahun ini kan kita sedang ada penyesuaian, jadi akhirnya dipindahkan ke Jakarta untuk Bintang Radio Nasionalnya. Nah tapi kalau tahun depan, misalnya memang benar-benar jadi di Banjarmasin, dengan modal mereka ikut tahun ini, oh ternyata tahu nih pressure-nya Bintang Radio segala macam, apalagi yang ikut misalnya rata-rata kayak Syarifah ini kan juara hampir belasan kompetisi ya Syarifah ya kalau enggak salah. Iya betul. Belasan kompetisi, bahkan puluhan kalau enggak salah Syarifah ini. Maulana, nah ini yang unik nih Maulana ini, Rob. Gimana? Maulana ini gak pernah loh ikut-ikut audisi-audisi gitu loh. Oh, sebelumnya nggak jarang pernah? kan? Iya jarang-jarang. Nah, jadi dia ini pure apa ya, pure laki kayaknya. Waduh. Rezekinya sih kayaknya. rezekinya. Rezeki banget. sih. Terus juga gak pernah ikut job nyanyi. Iya. Freelance nyanyi ibaratnya jarang-jarang. Makanya kemarin sampai Bu Ririn, Dewan Juri, halo Bu Ririn kalau nonton, nyaranin loh sama si Maulana ini. Gimana? Bang? Ikutin dong katanya freelance, job katanya gitu. Iya. Nah, ini makanya nih pendengar dan juga pemirsa kalau ada apa sih job-job mungkin bisa dipanggil Lana nih. Iya. Kalau Syarifah Bisa udah hubungi. sering. Kayaknya sering lah. Udah sering gak sih? Sering tampil-tampil sih, kalau job belum. Oh job belum. Nah sama nih berarti. Promosi juga kita. Oke. Saya siap kok jadi manajer mereka. Oke, bisa kalau ngehubungin mereka berdua bisa ke Mas Fadli ya. Izin ya kayaknya Syarifah nonton nih. Oke Mas Fad. Itu. Tapi kalau boleh tahu nih, peserta yang Bintang Radio tahun ini tuh berapa dari audisi tahap awal? Ya, kalau kita lihat dari awal setelah penutupan pendaftaran itu sebenarnya ada 42 peserta.
Lalu setelah technical meeting berkurang menjadi 32 peserta saja. Itu karena mengundurkan diri apa? Iya, saya tidak tahu kenapa mengundurkan dirinya. Iya, iya. Tiba-tiba langsung banyak yang ngundurin diri. Entah karena mungkin pada saat itu baru kelihatan, oh ternyata ini nama-namanya loh. Kan pada saat Lawannya. pengundian nomor kan kalian lihat masing-masing nama kan. Iya, Oh iya. ini, ada itu, ada ini. Mungkin kelihatan nama mereka yang sudah nggak asing di kompetisi, ngundurin diri akhirnya jadinya. Atau kesibukan dan lain sebagainya sih. Oke. Tapi keren-keren kok, mudah-mudahan tahun depan yang ngundurin diri bisa ikut lagi sih. Iya, Harapannya. semoga tahun depan lebih rame juga ya Mas pendaftaran. Yes, harapannya 100 peserta sih tahun 100 depan. peserta. Iya, harapannya. Tapi gak tahu ya panitia siap gak ya kira-kira ya 100 peserta ya. Tapi Mas Pat, kalau ngomongin tadi kan dari pusat juga menentukan waktu pas audisi ya, 90 menit nih sehari. Itu kalau dari Mas Pat sendiri sebagai pelaksana, ketua pelaksana ya, ada tantangan nggak Mas? Sebenarnya kemarin tuh kami sering discuss sama tim acara ya. Kami sering apa sih namanya tuh kayak boleh dibilang debat dikit lah ya. Bagaimana caranya 10 peserta harus muat di hari itu kataku. Dalam Karena waktu 90 menit. ya anggapannya kan kayak gini, satu peserta nyanyi 2 lagu Iya. di putaran 1 kan kalian ya. Satu lagu itu kan ada yang 5 menit, ada yang 4 menit. Iya, betul. Gak ada yang serata gitu loh Iya. maksudnya. Akhirnya kami akumulasikan satu peserta tampil 8 menit. Wah itu mepet Oh, banget tuh. iya, betul, 8 menit, 8 menit, 8 menit, 8 menit. Dan mepetnya itu selesainya 17.30 harusnya. Tapi karena banyak yang mundur, ya sedikit ada syukur sih sebenarnya Iya. mundurin diri ini ya. Jadi akhirnya bisa di apa sih namanya maju peserta yang lainnya. Akhirnya Oh, iya, selesai betul. pada pukul 17.10, 17.18 selesai. Akhirnya bisa ditambahin dengan komentar juri. Awalnya juri itu nggak komentar loh. Oh nggak komentar awalnya? Awalnya, iya. Jadi nggak komentar, maksudnya evaluasi. Iya, iya. Tapi karena, oh ternyata waktunya masih panjang nih buat maksimalin 90 menit. Iya. Komentar juri masuk. Oh, Nah tapi kalau pas putaran 2 memang dari technical meeting ya aku ngasih tahu ya, itu dikomentarin. ada komentarnya. Karena memang dari awal supaya waktu itu 10 menit per peserta kan 60 menit tuh. Iya, iya. Nah habis itu bisa maksimal supaya juri bisa komentar langsung. Jadi berasa kayak show-nya dapet dan pressure-nya mungkin langsung dapat Iya, nih. pasti sih. Apalagi kemarin banyak yang komen pedas kalau nggak salah, juri-juri. Nggak tahu sih Lana sama Syarifah komennya gimana kemarin ya? Pedas apa enggak menurut kalian? Gimana? Lumayan. Ada sih, Iya ada lumayan. ya. Ada ya? Ada kan? Cuman jadi pelajaran aja. Jadi Iya, pelajaran. jadi Pelajaran. pelajaran Kalau buat Syarifah, kedepannya. Buat ke depan juga. Bahkan ada yang bilang belak-belakan, saya nggak suka loh. Wah. Oh iya aku tahu Mas Mas. Aku Iya. tahu. Iya. Wah itu pedas banget sih sumpah tuh. Tapi akhirnya pas kemarin aku coba tanya, itu komentar yang membangun sebenarnya. Karena Iya, betul. ternyata pemilihan lagunya tepat. Yang pas putaran 2 katanya gitu. Wah keren sih. Jadi show-nya dapat sih. Karena sebagai peserta juga itu tantangan ya Mas. Ketika Iya. kita dikritik, Betul. juri pedas itu kayak ya ini buat membangun. Iya. Jangan malah makin down itu kita bisa atur sendiri sih. Betul. Apalagi kayak Syarifah kemarin kan di komen karena apa sih namanya tuh dia nyanyi lagu mimpi ya. Iya. Rocknya mana katanya. Iya. Harus getar katanya supaya apa sih nyaman. Gitu enggak? Gitu. Iya. Nah itu Rob kemarin tuh. Siap, thank you. Untuk Syarifah dan juga Maulana nih. Kemarin waktu audisi ya di putaran 1 dan juga putaran 2. Kalian pas masuk di studio dan berhadapan dengan juri, itu ada pressure sendiri nggak sih? Apa kayak malah udah santai aja nih, nyanyi, terabas aja gitu? Bisa ceritakan nih, Maulana dulu. Waktu masuk tahu di studio ini langsung masuk tuh tahu jurinya di depan banget itu. Jadi kayak aduh juri nih di depan nih. Kayak pressernya lebih tinggi aja sih. Lebih tinggi. Iya, tapi karena udah nyoba 3 tahun jadi ya lebih rileks lah tahun ini gitu. Lebih rileks lah. Lebih santai sih. Walaupun sebelumnya kayak belum pernah ikut audisi, tapi keren banget kemarin penampilannya tuh luar biasa banget sih, Maulana nih. Alhamdulillah. Kalau Syarifah sendiri ketika masuk studio nih, melihat juri di depan, itu ada pressure apa kayak ya santai aja gitu karena udah mungkin jam terbang udah tinggi ya. Gimana Syarifah? Mungkin sama sih kayak Lana tadi karena kan masuk terus kaget juga ada juri di depan. Kirain kayak bakal jauh ya karena itu deket banget. Ya betul sih karena emang konsep di Bintang Radio tahun ini juga mungkin nggak jauh berbeda sama tahun-tahun sebelumnya berhadapan dengan juri juga. Nah untuk Syarifah dan juga Maulana, kemarin kan waktu nyanyi kan udah ditentuin oleh panitia ya lagunya Iya. apa. Kalau dari kalian sendiri nih di putaran pertama, putaran kedua dengan lagu seperti itu, kalian ngerasa tantangan apa ini bisa sih aku nyanyiin?
ke Syarifah dulu. Kalau menurut Syarifah ya itu tantangan banget karena mungkin banyak lagu-lagu baru yang belum dikuasain. Betul. Kan ada 2 lagu ya kalau nggak salah. Yang Iya. putaran pertama. Lagu daerah sama lagu pop. Iya. Nah itu emang pilih lagu daerahnya itu kenapa? Apa karena itu kayak aku nyaman lagu ini? Atau Karena seperti- nyaman dan udah tahu aja. Jadi kan lebih bisa menguasai lagunya. Betul, kalau udah menguasai dan kita nyanyiin tuh kayak lebih terbiasa ya. Iya, betul. Tapi kalau Syarifah sendiri misal nih merasa tertantang, kedepannya ya nggak? Tertantang terus kayak ada lagu daerah lain dengan tenggat waktu yang sedikit persiapannya. Itu mau nyoba challenge sendiri-sendiri buat nyanyi lagu lain apa kayak lagu yang udah nyaman nih? Lagu yang udah nyaman aja karena kan kalau lagu yang lain kita harus latihan lagi untuk menguasai, Dari nol lagi. menyesuaikan juga. Oke, kalau dari Maulana nih, misalnya itu tadi lagu ada pilihan lagu, tapi kalau disuruh pilih lagu yang lain apa emang lagu yang kau nyamani gitu? Kalau dari pengalaman audisi kemarin beda sih sama si Syarifah. Kalau aku memilih lagu yang emang aku nggak tahu, tapi aku mau nantang diri. Jadi itu kan ada list-list lagunya tuh. Aku buka di YouTube semuanya. Terus yang mana nih yang cocok sama suaraku dan yang mana yang memang cocok dibawakan di audisi-audisi. Jadi aku pilih lagu daerahnya dari Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Angin Mamiri. Oh, Jadi Angin itu. Mamiri. Sebenarnya nggak tahu lagunya, cuman belajar. Berarti dari list itu kamu milih Angin Mamiri emang karena cocok dan pas atau seperti apa? Iya sih, karena cocok. Karena cocok. Iya. Nah itu butuh berapa hari nih latihannya itu? Dari awal tahu list-list lagunya, itu udah mulai latihan. Kayaknya sekitar hampir 2 mingguan sih. 2 mingguan? Iya. Tapi nyobain lagu yang lain juga? Iya, didengerin lagu-lagu yang lain juga. Dan iya tadi, Angin Mamiri yang cocok. Angin Mamiri yang cocok. Tapi kalau lagu popnya milih lagu apa? Yang pas audisi dan terjadi lagi dari Jos Florentino, juara Bintang Radio tahun 2023. Oh jadi kamu bawain lagu itu. Iya. Mungkin buat inspirasi juga atau bagaimana? Betul, pastinya terinspirasi dari perjuangan Jos Florentino sih. Dari Bintang Radio ya. Iya betul. Kalau Syarifah kemarin yang popnya pilih lagu apa? Slow rock sih kalau Syarifah milihnya. Lagu apa? Lagu Mimpi dari Anggun. Mimpi dari Anggun. Iya. Sebelumnya udah pernah nyanyi lagu itu juga kah? Iya, udah pernah sih. Tapi milih lagu Mimpi itu karena udah nyoba lagu yang lain dulu pas latihan apa langsung pilih nih lagu Mimpi? Langsung pilih itu karena emang cocok dan Syarifah suka banget sama Karena- lagunya. Oh gitu. Oke, kalau Mas Pat sendiri Mas, lihat penampil peserta lain nih. Bukan cuma Syarifah juga Maulana. Dari lagu yang dipilih, kayaknya kebanyakan kemarin tuh satu lagu yang sering dinyanyiin ya. Kalau nggak salah lagu Sapu tangan babun jumpat. Sabut, ya betul. Itu lagu daerah sini ya Mas? Lagu daerah Banjar, betul. Itu kalau lihat apakah emang peserta tuh pilih zona nyamannya mereka apa karena ya ini nih yang gampang kayak gitu. Wah, ini pendapat pribadi awam ya, disclaimer dulu teman-teman. Bukan juri ya saya. Iya, iya. Kenapa jadi mereka milih sapu tangan babun jumpat itu kebanyakan karena ya tadi pertama zona aman. Nah, tapi sebenarnya di situ banyak jebakan loh lagu itu tuh. Kayak Syarifah kan nyanyi lagu sapu tangan babun jumpat katanya cengkok Banjarnya katanya Iya, yang kurang iya. katanya ya kan. Padahal sapu tangan babun jumpat kalau dinyanyiin biasa ya memang kayak biasa aja kan. Iya. Nah, tapi kalau di orkestra kan, itu kan lagunya orkestra kan, bukan aransemen yang aslinya, Iya. tapi orkestra. Jadi kayak ada jebakan loh di sana sebenarnya. Makanya banyak peserta itu yang kayaknya terjebak. Ada peserta yang lupa masuk di awal, ada yang lupa masuk. Yang kedua, ada yang lupa nempatin di mana refnya, di mana yang ini segala macamnya. Banyak yang peserta terjebak. Tapi ketika lagu yang daerah lain, peserta masa bener-bener apa sih namanya tuh terasa sih situ. Kayak kemarin ada lagu Ayo Mama, Sajojo segala macam. Bener-bener terasa sih. Tapi kalau yang sapu tangan itu rata-rata terjebak karena merasa aman. Tapi sebenarnya ada jebakan di situ tuh. Iya sih. Lagu-lagu Bintang Radio tahun ini banyak jebakan sebenarnya. Yang itu tadi yang di intro kayak masuknya kan tuh udah masuk ya. Iya. Beberapa peserta kemarin masuk duluan. Ada yang lagu Bungong Jempa, dia bingung masuknya kapan. Terus sapu tangan babu jumpat, masuk duluan. Nah, itu banyak loh jebakan-jebakan kayak gitu. Karena mirip-mirip dibikinnya. Kalau Syarifah kan mungkin udah ngapalin gitu segala macam. Karena ada guide-nya kan di situ. Iya. Nah di minus one-nya kalau nggak salah ya, ada petunjuknya
sebenarnya kalau ngapalin petunjuk aman sih harusnya. Dan kemarin juga juri sempat disclaimer ya di hari pertama itu Iya. karena banyak peserta yang lupa lirik atau lain sebagainya itu harusnya kalau milih lagu itu ya harus dikuasai ya. Iya. Nah tapi tantangannya juga Rob, lagu daerah banyak yang dipotong. Semuanya dipotong. Kemarin kan keputusan kita TM, juri berhak motong. Oh iya. Ternyata hasil dari pemotongan itu, gila, ngeri banget mental peserta langsung naik turun loh. Karena dikiranya potong tuh kayak nggak bagus. Gak bagus. Langsung ngedrop kan kalian pas yang lagi dipotong itu gak kira-kira? Ngedrop juga gak teman-teman? Ngedrop. Rasa kayak, wah ini aku gak bagus nih kayaknya nih. Padahal kan memang keputusan itu di hasil TM. Tapi gara-gara dipotong itu tuh langsung kayak banyak ngedrop di lagu pop seloroknya. Oh iya. Langsung lupa lirik lah segala macam. Langsung down loh. Wah, tapi benar-benar challenging sih tahun ini. Yang kemarin aku juga lihat peserta yang nyanyi lagu daerahnya kan dipotong nih mas karena Iya. dia lupa lirik. Terus dia pas masuk lagu popnya dari awal nih udah buyar. Iya, udah langsung mentalnya, down lah anggapannya, bukan down ya anggapannya. Mungkin buyar aja sih Iya. konsentrasinya. Karena mungkin merasa konsentrasi dari awal lagu sampai akhir lagu tuh kayak sudah nyatu tuh harusnya tuh. Tiba-tiba dipotong, langsung buyar semuanya. Iya benar sekali. Akhirnya ada mungkin salah satu peserta yang dipotong juga lagu popnya. Oh iya. Gitu, itu serem banget sih. Padahal aslinya ke yang pop itu emang full nggak dipotong. Iya, kalaunya kemarin memang di hari pertama memang kami potong segala macamnya, tapi memang mau diselesain itu tuh. Lalu lagu berikutnya ada yang dipotong, ada yang enggak juga. Gitu. Oke, kita ke Syarifah dan juga Maulana nih. Kan kemarin juga udah tapping buat ke Korwil ya. Kalau dari kalian sendiri dengan konsep tapping, ada tantangan nggak sih atau kayak pressure nih? Lebih enakan nyanyi langsung apa tapping? Syarifah dulu. Mungkin itu challenging ya karena disuruh menyanyikan 3 lagu juga 3 lagu. dan kalau di record itu kan bisa diulang. Iya. Jadi kita harus membawakannya yang sempurna Betul. supaya bisa bagus. Kalau boleh tahu kemarin tag berapa kali nih Syarifah? Berapa ya lupa. 6 kali. Iya. 6 kali. Habis itu apa lagi ya? Yang daerahnya nggak tahu tuh berapa kemarin tuh. 2 kali aja, 1 kali. 3 kayaknya. 3 kali tag Iya. ya. Yang lagu popnya Tanpa Cinta itu? Itu 4 lumayan, itu 4 ya? kayaknya. Iya, 4 tambah 6, 10 tambah 13 kali. 13 kali. Tagnya. Itu emang karena pas kamu lihat nih hasilnya kayak wah aku belum puas nih. Apa emang karena dari juri? Kemarin kan juri juga ada datang Iya. ya Mbak Ririn dan juga Mas Jeff. Itu mungkin ada masukan kah setiap sekali nyanyi terus di retake tuh? Iya karena masukan dari juri itu Syarifah kayak harus melakukan apa yang Di mau juri gitu ya ya. di mau juri dan juga kenyamanan Syarifahnya gimana. Tapi akhirnya kemarin yang dipakai yang kemauan Syarifah apa yang masukan dari juri? Dua-duanya dicampur. Dicampur. Iya. 3 lagu tadi yang pop apa? Tanpa cinta, Tanpa Cinta terus seloroknya, mimpi, Mimpi. terus daerahnya sapu tangan Babuncu 4. Oke, kalau Maulana sendiri nih, Maulana ya. Kemarin pas tapping, tantangannya itu lebih terasa enggak sih daripada yang nyanyi langsung? Pas tapping kemarin tentu aja lebih berasa sih karena yang kami hadapi itu kamera. Gimana caranya kami harus bisa menampilkan yang terbaik dari penjiwaan, dari mempresentasikan isi lagu itu harus maksimal karena kan kalau tapping ini bisa diulang-ulang. Iya. Dan alhamdulillahnya ada juri yang datang memantau kami. Jadi banyak masukan dari juri. Misalnya bagian ini mending gak usah deh. Bagian ini mending diberi penjiwaan lagi misalnya gitu. Jadi lebih enak sih kalaunya tapping karena bisa diulang tadi. Tapi karena tapping kemarin kan juga harusnya lebih ini ya, kita bisa mengeluarkan semua apa sih yang mau kita ekspresikan gitu. Kalau dari Maulana sendiri kemarin ada gugup nggak pas tag videonya? Kalau gugup sih ya manusiawi pasti ada. Cuman di lagu yang slow rock mungkin kayak karena lagu pertama kali. Karena kan kemarin pas audisi, pas final itu ngebawain lagu Unmesh, terus Josh Florentino dan sama lagu daerahnya Angin Mamiri. Jadi lagu rocknya itu belum sempet dibawain. Iya. Jadi pas tapping semalam
baru dibawain. Jadi itu iya. baru belajar juga sih lagunya. Baru belajar Iya, dan betul, kemarin betul. baru dinyanyiin. Betul. Kemarin tag berapa kali nih? Tag masing-masing lagu kayaknya sekitar 2, 3 atau 4. 3 lagu selorok ya kalau nggak Iya, salah ya. 3. Yang pertama pede banget loh dia loh. Iya. Oh one take. One take. Habis itu kayaknya alisnya matanya juling deh. Iya. Ya kan? Ya nggak? Pas Ya ngelihat di hasil videonya tuh kayak juling. Perasaan ngelihat di tengah. Kamera ya, di kamera. Jadi habis itu retake lagi. Iya, retake lagi. Dan karena masukan dari juri juga, kayaknya di bagian ujungnya ganti aja deh, jangan gitu katanya. Jadi coba dan alhamdulillah lebih baik dari yang sebelumnya. Iya. Jadi yang kemarin yang akhirnya dipilih, yang tag keberapa kalau boleh tahu? Yang tag kedua kalau yang di lagu Seloroknya. Tag kedua? Iya, betul. Oke. Mas Pat, Yo. untuk tapping video yang akan dikirim ke Korwil nih, ini konsepnya seperti apa nih? Apakah udah dikirim video-video dari mereka? Nah, jadi kan kita tapping hari ini mungkin sudah tayang ya kayaknya deh ya. Nantinya di tingkat Korwil ini akan disiarkan di Pro 2 Banjarmasin. Pro 2 Banjarmasin. Nantinya hasil-hasil tapping para peserta Korwil 8 ada Tarakan, Samarinda, Palangkaraya, Nunukan dan Banjarmasin pastinya. Itu ada 2 peserta. Jadi total 10 peserta. Jadi yang di putaran pertama itu akan nyanyi lagu pop, itu akan ditayangin tuh lagu-lagu pop dari Ahmad Maulana yang nyanyi, terus juga Syarifah, ganti-gantian. Peserta lain gantian lagi, terus gantian lagi. Terus juga nantinya di putaran 2 lagu daerah, putaran 3-nya lagu slow rock. Nah habis itu juri itu udah nilai dari rumah masing-masing. Jadi yang ditayangin di YouTube itu untuk voting publik. Nah, Voting publiknya. Yep, betul sekali. Jadi voting ini kan masih berpengaruh nih buat teman-teman nih. Iya. Karena tahun ini benar-benar loh voting ini beda banget dengan tahun kemarin. Ibaratnya apa ya, voting tahun ini penuh dinamika. Aku nyebutnya penuh dinamika. Iya. Jadi kayak ada mungkin plusnya, tapi ada juga minusnya. Kayak segala macamnya. Karena banyak anomali itu tadi. Iya, anomali. Terus juga kayak takutnya hasil yang keluar bukan hasil kualitas, tapi hasil kuantitas. Kuantitas maksudnya banyak-banyakan vote segala macam. Tapi ya itu tadi challengingnya itu sih. Maksudnya tantangannya ketika banyak vote, otomatis permainan bagaimana kualitasnya nih mengasah lagi. Kayak Syarifah mungkin vote-nya lumayan ya. Syarifah kemarin 5.100 kalau nggak salah vote-nya. Lanas pas yang putaran 2 1.200-an atau 1.100 ya? 1.300. 1.300 kan? Nah yang lainnya itu ada yang 100, ada yang 10, ada yang 20. Jadi kayak wah itu langsung. Jomplang banget itu, Jomplang banget. Walaupun ibaratnya nilai juri kan 70% ya nilainya ya. Terus 30%-nya voting. Walaupun ibaratnya 70% juri banyak, tapi kalau votingnya juga cukup tinggi, itu bisa nambah banyak. Wah, tapi masih hak vetonya di juri. Oh iya betul. Nah kembali lagi hak vetonya juri karena Banjarmasin pengennya nampilin kualitas ya sekali lagi. Kualitas yang ditampilin karena bintang radio ini kan nyarinya adalah penyanyi yang entertain, penyanyi yang bisa mohon maaf ya kasarnya kayak gini, dijual mukanya, dijual kelakuannya segala macam gitu loh. Karena cuma suaranya aja ya. Bukan cuma suara. Taruh entertain. Iya, jadi harus entertain yang bisa siap tampil mungkin di TV manapun misalkan atau di show apapun. Itu harus yang benar-benar dasar. Makanya nanti pada saat tingkat nasional mereka itu akan dikarantina. Di coaching klinik habis-habisan sama tim manajemen label artis pastinya. Terus juga nanti akan ada coaching klinik dari, gak tahu ya apakah benar apa enggak. Tapi saya dengarnya ada Indra Ajis rencananya yang nge-coaching. Indra Ajis tahu kan kalian ya kayaknya ya? Iya tahu. Tahu kan? Nah tahun kemarin beliau yang nge-coaching. Terus juga mungkin ada juri-juri yang nge-coaching juga segala macamnya. Jadi pure empat penilaian juri ya, kualitas vokal, teknik vokal, interpretasi dan penampilan itu di coachingnya di final nantinya. Begitu Robi. Mas karena mereka ini kan juga penyanyi ya. Iya. Karena mereka sering banget ikut audisi. Kayaknya belum afdol nih kalau kita nggak dengar suara mereka. Aku penasaran sih sebenarnya. Aku juga penasaran sih Mas. Oke Maulana kita dengar suara. Oke siap. Berdiri boleh? Iya berdiri. Boleh. Tepuk tangannya dong. Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini. Atau mungkin ku yang salah
berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Oh, ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Wow, wow, wow. Ku telah berikan semua padamu, namun kau buatku semakin terjatuh. Mungkin berbeda caraku dan caramu, begitupun setiaku dan setiamu. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Oh, ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Oh, yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Terima kasih. Banget Maulana. Aku sampai merinding Mas Pat suaranya. Aduh, rasa, aduh. Dalam banget soalnya. Iya, kayaknya kita perlu manggil satu orang dulu deh. Siapa? Kayaknya. Buat komentarin dikit. Iya, harus ada komentarnya juga. Adakah berarti yang komentar? Ada satu penyanyi yang hits banget di Banjarmasin. Oke, Rob. oke. Namanya Arini Husnah. Kita Oke, panggil oke. Arini Husnah. Mana nih, mana? Ya, kita panggil dulu ke sini. Arini, silakan dong ke sini yuk. Arini masuk, Arini masuk dulu dong. masuk. Arini masuk sini dulu dong. Nah, gitu Oh, ya dong. ampun. Komentarnya dulu. Komentar apa? Komentar? Gak apa di sini aja. Komentarnya menurut aku sih sudah pantas untuk masuk ke nasional. Amin, amin, amin. Karena kan nyanyi itu biasanya pakai rasa. Jadi setuju ya kalau misalkan menjiwai Abils gitu. Jadi udah bisa lah ya. Ini pokoknya udah mantap lah intinya. Oh, mantep. Ah. Oke, next Keren nih, project ya Mbak Arini. Ketua Bintang Radio. Tapi 2022. kayaknya kalau Lana doang itu kayaknya nggak Nggak Abdul. komplit gitu ya. Oke. Iya. Aduh nggak usah deh sekali aja. Oke. Makasih ya hari ini ya. Nah, itu komentarnya. Mantap. Tuh dari Makasih, saya ya. Arini. Terima kasih Dewan Juri. Nah, Dewan Juri itu. Judges. Judges, Nah, oke. itu. Mantap. Rob, komentar kami. Oke Mas Pat, makasih ya. Udah ya, aman ya. Si aman. Oke, Maulana dan juga Syarifah nih setelah ini ya. Kalian kan akan menunggu hasil dari tingkat Korwil. Mungkin ke depannya kalian mau apa nih? Apakah passion nyanyi itu cuma buat hobi aja? Apa karena ke depannya akan jadiin pekerjaan nih? Syarifah dulu. Oke, Maulana dulu. Kedepannya nih ya. Iya, ke depannya. Kedepannya tentu aja harus lebih bisa belajar lagi sih. Lebih improve diri lagi, lebih bisa ngebawa diri
gimana baiknya, gimana seorang entertain yang bagus tuh gimana sih. Nah harus aku terapin di dalam diriku. Dan tentunya harapannya sih semoga kedepannya aku bisa menjadi penyanyi yang terkenal. Amin. Siapa sih yang gak mau jadi Iya. penyanyi terkenal gitu. Oke, semoga menjadi the next bintang radio Amin, 2025 amin. ya. Bismillah. Syarifah nih, mungkin kedepannya setelah menunggu di tingkat Korwil, kedepannya akan seperti apa nih? Buat Syarifah mungkin kedepannya lebih mempersiapkan lagi, kan masih panjang perjalanan. Iya, betul. Dan Apa? Mau nyanyi ini mau tetap apakah sekedar hobi, apa kedepannya akan ikut audisi yang lebih gede atau kayak gimana? nah semoga kedepannya Syarifah bisa tampil di panggung-panggung yang lebih besar lagi untuk karir Syarifah. Amin, semoga dan mereka berdua ini emang sudah yang terbaik dari RRI Banjarmasin sendiri dan semoga kedepannya untuk yang tampil di Korwil, siapapun yang akan menang ya Mas, yang akan mewakili Korwil dan ke nasional itu emang yang terbaik dan semoga kalian bisa menjadi the next bintang radio 2025. Amin, ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya. Amin, Mas. Tapi ada satu fansnya Syarifah nih yang pengen masuk kayaknya. Ada, Mas. Saya Siapa panggil lagi? lagi. Siapa? Azhar mana Azhar? Fansnya Syarifah ini. Karena habis ini Syarifah mau nyanyi kan? Oh iya, habis ini Syarifah. Azhar masuk lu. Ya, sini dulu. Fansnya Syarifah kan? Ini pakai mic aja. Nah, Syarifah gimana komentarnya? Nah, fansnya nih. Nih Syarifah mau nyanyi habis ini, beri dukungan dong. Syarifah semangat, Terima kasih. tetap percaya diri Iya. dan tetap cantik. Tetap percaya diri dan tetap cantik. Mau Itu aja. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Buat Maulana. Apa yuk? Oh ya, kumisnya jangan dipotong-potong. Siap. Itu adalah berkah. Apwah. mantap. Semoga sukses selalu. Amin. Berdua juara nasional. Amin. Tahun 2025 Banjarmasin juara nasional. Amin. Semoga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah selalu. Oke, makasih. Kembali lagi. Iya, kembali lagi. Balik dong. Makasih ya. Makasih. Amplopnya bentar. Nanti di Ntar, belakang ya. nanti, Makasih ya Mas ya. Mas. Di belakang nanti. Nah itu fans Oke. nomor 1 Syarifah itu. Oh, iya, Nanti iya. kalau Syarifah nanti masuk juara satu besar, nanti fanbase-nya kita buatin. Oke. Syarifah Mania ya kayaknya. Syarifah Mania. Apa sih namanya kira-kira? Syarifah Edik. Syarifah Edik. Syarifah Holik. Oh, boleh. Nah. Lan Lan Lovers sih. Jadi kita Kelihatan banget buatin nih. IG-nya fanbase-nya kita buatin nanti. Mas Azhar itu ketuanya. Oke, ketua fansnya. Bang Lai itu ketua buat Lana. Oke, Nah, Bang Lai gitu. mana? Oh, itu Bang Bang Lai mana Bang Lai? Oke, Bang Lai. Nah itu. Wih, Sini Bang Lai dulu, Bang Lai. Sini Mana, dong, Bang Lai? sini. Bang Lai masuk dulu Bang. Gak mau Mas, gak mau. Masuk lu. Bang Lai Masuk mana? dong. Bukan Mas Azhar, bukan. Udah, Mas Azhar, udah, Mas Azhar. Bang Lai. Gak mau. Nah kalau tadi kan fansnya nomor 1 Syarifah. Nah ini sebenarnya ada fans nomor 1 Maulana. Dia gak mau nih Oh Mas. gak mau masuk. Kabur. Wah kabur dia wah. Iya, soalnya fans banget sampai ngemodifin fotonya Lana pakai baju korpri. Oh iya, betul, aku lihat, Mas. Aduh loh. Bentar nanti aku Ntar aja. Ini sangat excited loh. Maulana ini sangat diagung-agungkan oleh beliau. Soalnya kumisnya sama kayaknya. Iya, kumisnya sama. Makanya nanti ketua Lana Lovers tuh Om Lai. Om Lai. Boleh. Setuju. Syarifah Azhar tadi. Oh, iya. Nah, sepakat kira-kira. Nah, Oke. itu. Aman kan kira-kira? Aman. Ya? Oke, Saya- terima kasih Syarifah saya dan juga Maulana udah hadir di sini bareng kita di Aircast, RRI Podcast dan semoga setelah ini kalian kedepannya bisa menjadi the next bintang radio dan bisa membawa Kalimantan khususnya ke tingkat nasional dan menjadi penyanyi internasional lah kedepannya. Amin. Aku juga terima kasih buat Mas Pat, Ketua Pelaksana Bintang Radio 2025. Dan aku juga ngucapin, gak lupa ngucapin ke pendengar untuk selalu pantengin RRI Pro 2 Banjarmasin untuk informasi lebih lanjut tentang Bintang Radio 2025. Dan tentunya jangan lupa untuk tahun depan kalian bisa ikut daftar Bintang Radio tahun 2026. Oke, sebagai closing Mas, ada penampilan spesial dari Syarifah Adilah HB.
to the song here in my heart. Melody I start, but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroad. I'm not alone in my own home, and I'll try to see what's on my mind. You should have known. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. More than a word you made of me. I follow the voice you gave to me. But now I gotta find my own. You should have listened. There's someone here inside, someone I thought I died.